Sampurasun dulur. Pada sebuah kisah seorang agamawan yang mengemban misi dari Timur Tengah datang ke tanah Nusantara, bermaksud ingin mengajarkan agama dan Tuhan pada orang-orang di Nusantara. Untuk itulah ia mengunjungi sebuah desa terpencil yang ada di tanah Jawa untuk mengajak penduduk desa, untuk mengajak mereka memeluk agamanya, agama yang mereka anut. Ia pergi ke tengah sawah untuk bertemu seorang petani yang dianggapnya sebagai sesepuh di desa tersebut. Dan dia bertanya pada sang petani yang sedang bekerja di sawah itu, apakah arti agama bagi orang Jawa? Sang petani segera menghentikan pekerjaannya dan menjawab, saya melihat bukit di kejauhan, sawah, saya melihat pepohonan, sungai yang mengalir, sapi, ayam, burung-burung, awan, matahari bersinar, merasakan sejuknya angin yang bertiup menerpa kulit. Itulah agama. Agamawan tersebut tampak terkejut dengan jawaban sang petani. Lalu dia mengajukan pertanyaan kembali, apakah Anda tidak percaya adanya Tuhan? Sang petani menjawab, bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah Anda percaya akan adanya Tuhan? Agamawan tersebut sedikit kelabakan mendengar pertanyaan tersebut. Namun dia berusaha untuk tetap tenang dan menjawab, jelas saya sangat percaya akan keberadaan Tuhan. Untuk menjelaskan tentang Tuhan dan keberadaan Tuhan itulah makanya saya sampai menempuh jarak ribuan kilometer untuk bisa datang ke sini. Sang petani bertanya, untuk tujuan apakah sampai Anda menempuh jarak ribuan kilometer hanya untuk memberitakan keberadaan Tuhan pada kami? Apakah Tuhan yang akan Anda beritakan tersebut sudah pernah Anda lihat dan temui sendiri dan Anda ajak berdialog secara langsung? Sang agamawan tampak sangat terkejut dengan pertanyaan tersebut dan tidak menyangka akan ditanya seperti itu. Sebuah pertanyaan yang belum pernah dia dengar sebelumnya selama ia menjadi seorang agamawan dan pembawa pesan Tuhan. Di tengah kegugupannya ditanya seperti itu, ia menjawab, untuk bisa percaya pada Tuhan, kita tidak harus melihat, bertemu dulu, bertatap muka, dan berbincang secara langsung dengan Tuhan. Cukup dengan iman kita, kita sudah bisa berbicara dan mempercayai keberadaan Tuhan. Iman itu tumbuh dari mendengarkan firman-firman Tuhan. Untuk itulah saya datang ke sini agar seluruh penduduk desa ini bisa mendengarkan firman-firman Tuhan. Lalu sang petani menjawab, kami seluruh penduduk desa ini secara turun-temurun sejak para leluhur kami dulu telah hidup berdampingan dengan Tuhan. Dan kami bisa melihat wujud Tuhan, berbicara dan berdialog dengan Tuhan. Sedangkan Anda yang mau memperkenalkan Tuhan belum pernah bertemu dan berdialog langsung dengan Tuhan. Lalu bagaimana kami bisa mempercayai Anda dan Tuhan Anda? Sang agamawan tambah kelabakan mendengar jawaban sang petani. Tapi dia merasa malu dan dipermalukan, jiwa tidak bisa menimpali balik jawaban sang petani. Segera dia berkata, Anda melantur. Mana ada orang yang bisa melihat wujud Tuhan dan berdialog serta berinteraksi dengan langsung dengan Tuhan? Lalu si petani menjawab, Anda perhatikan dan melihat sawah serta tanaman padi yang aku rawat ini. Anda melihat pepohonan, bukit, sapi, itik, ayam, sungai, serta air yang mengalir di sisi sawahku. Anda melihat matahari dan awan-awan yang
berarak di atas sana. Anda merasakan sejuknya hembusan angin yang menerpa tubuh dan kulit Anda. Anda mendengar suara anak-anak kecil yang bermain di kejauhan sana. Anda mencium harumnya bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar pematang sawah. Itulah Tuhan yang nyata dan sesungguhnya. Lalu, Tuhan seperti apa yang mau Anda beritakan pada kami dan penduduk desa ini? Wajah sang agamawan langsung berubah merah. Namun, untuk menutupi kegugupannya, ditanya seperti itu lalu dia menjawab, "Bangsa Anda belum mengenal Tuhan dengan benar. Kami bangsa Timur Tengah mengenali Tuhan melalui iman kami. Kami percaya walaupun kami tidak atau belum pernah melihatnya, Tuhan yang membangkitkan orang mati di hari kemudian. Tuhan yang memberi syafaat pada hari kiamat pada siapa yang percaya pada Tuhan dan utusannya. Tuhan yang sanggup memberikan rezeki berlimpah dan Tuhan yang memiliki langit dan bumi serta pemilik surga tempat abadi bagi manusia yang percaya kepadanya dan utusannya." Sang petani tersenyum mendengar jawaban sang agamawan. Lalu segera dia berkata, "Leluhur kami telah mengenal Tuhan sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Sang Maha Agung yang namanya tak layak kami ucapkan. Dia adalah jalan kebenaran hidup. Dialah kehidupan itu sendiri. Dia ada di mana-mana dan dapat kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Kami sentuh dan kami rasakan keberadaannya secara nyata. Dia adalah sumber dari kehidupan dan kebijaksanaan hidup. Dari dia kami hidup dan belajar tentang kehidupan dan cara menjalani hidup ini. Mengasihi semua makhluk manusia, memanusiakan sesama manusia, dan belajar menjadi lebih bijak dan memahami kehidupan daripadanya. Dia adalah jalan dan sarana bagi manusia untuk menyadari keberadaannya di bumi, yang menuntun kami untuk hidup di jalan kebaikan, ketenangan, dan saling mengasihi. Dia adalah kebenaran yang bisa dilihat, didengar, dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Dia adalah hidup karena wujud keberadaannya yang nyata, tempat semua makhluk memperoleh dan menjalani kehidupan. Tanpa dia, maka tidak akan ada yang namanya kehidupan di muka bumi ini." Sang agamawan langsung terdiam mendengar penuturan sang petani yang nampaknya sederhana, polos, lugu, dan tidak berpendidikan tinggi, namun ramah, murah senyum, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang demikian luas dan amat jelas dan gamblang dalam menjelaskan tentang Tuhan yang nyata. Sang agamawan langsung tersadarkan oleh semua penuturan sang petani dan mengakui dalam batin kecilnya bahwa apa yang disampaikan oleh sang petani adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal dan dibantah dengan mengutip dalil-dalil yang ia beritakannya. Sawah, perbukitan, pohon, binatang, matahari, awan, angin, sungai dengan airnya yang mengalir, manusia, serta segala yang nyata ada di sekitar kita. Seluruh jagat semesta adalah gambaran wujud Tuhan yang nyata. Segala hidup adalah wujud Tuhan, karena Tuhan adalah hidup itu sendiri. Untuk mengenal dan memahami Tuhan, orang tidak membutuhkan firman dan dalil-dalil yang ada di kitab suci yang katanya berasal dari Tuhan. Orang tidak membutuhkan dan tidak perlu hafal kalimat-kalimat yang ditulis oleh orang lain lebih dari ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Yang dibutuhkan orang untuk mengenal Tuhan adalah kecerdasan dan kesadaran. Orang yang cerdas dan sadar setiap saat akan melihat dan selalu merasakan adanya Tuhan dan hidup bersama dan di dalam Tuhan. Alam semesta dan seisinya ini adalah kitab suci tanpa tulisan Tuhan yang nyata. Kecerdasan dan kepekaan hati
dibutuhkan untuk bisa mampu menerima dan menerjemahkan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui alam semesta, yang selalu menuntun kita kepada kebijaksanaan dan kebaikan melalui setiap kejadian yang kita alami, untuk menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang dan makhluk lain, juga bagi alam semesta yang kita tinggali ini. Kondisi hidup tanpa mengenal Tuhan yang benar ini sedang terjadi di negeri kita saat ini. Masyarakat yang polos dan lugu, yang ingin menjadi lebih baik, digiring ke dalam kebodohan, berusaha dijauhkan dan dilepaskan dari tradisi, adat, budaya, dan kepercayaan agung leluhurnya sendiri. Dikuasai jiwanya secara mutlak, dijajah mentalnya, dibelenggu nalar dan akal sehatnya. Tapi justru tidak sadar merasa dirinya sedang mengikuti ajaran yang benar dan Tuhan yang benar. Di tlatah Nusantara ini banyak ajaran yang hampir mirip ruhnya, seperti ajaran Pikukuh Sunda misalnya. Di dalam ajaran Pikukuh Sunda, gunung, hutan, sungai, danau, dan lain-lain itu merupakan rumah suci atau bumi suci, tempat mengabdikan diri, beribadat kepada Yang Maha Kuasa dengan cara satu, menjaga atau melestarikan; dua, merawat atau menata; tiga, mempergunakan atau memanfaatkan. Planet bumi adalah tempat tinggal berbagai jenis makhluk termasuk manusia. Di dalam ajaran Pikukuh Sunda sering disebut sebagai buana larang atau larang suci, bumi suci, Palinggihan, Nyai Pohaji, dan seterusnya. Maka di wilayah Parahiang dikenal istilah bumi sebagai rumah atau tempat tinggal. Contohnya sebagai berikut: di mana bumi Ambuteh, bumi Simkuring di Purwakarta. Bumi suci atau rumah suci atau buana larang itu harus tetap dijaga kesuciannya, agar kelak segala unsur kehidupan dapat saling menerima dan memberi kehidupan bagi masa kini, masa yang akan datang. Bagi siapapun dan apapun saling memberi dan menerima. Maka siapapun yang merusak salah satu dari gunung, hutan, sungai, danau, dan lain-lain adalah sama dengan merusak rumah peribadatan manusia Sunda. Dengan demikian, ciri-ciri keberadaan manusia Sunda itu ditandai dengan: satu, gunung-gunung teguh pada tempatnya; dua, hutan-hutan hijau dan lestari; tiga, sungai-sungai jernih dan terawat; lingkungan hidup yang nyaman, tentram, sehat, dan damai. Setiap manusia Sunda adalah nabi atau manusia cahaya, manusia ing weruh disemu saestu, yang diutus oleh Yang Maha Kawasa turun ke bumi dan kelak disebut nabi, nabe atau nabu dan seterusnya, adalah seseorang yang memiliki perilaku guna terpuji, menjadi panutan bagi orang banyak. Ia adalah penjelmaan dari Batara Guru yang kelak disebut Guru Agung atau Guru Besar. Wastu siwong titahan sang hyang, larang nu ngalarang di buana. Buana larang atau bumi suci atau rumah suci inilah yang senyatanya disebut kitab suci, hasil daya cipta Yang Maha Kawasa, yang sama sekali tidak ada tanding dan bandingannya, dapat dibaca oleh berbagai bangsa, baik bangsa manusia, satwa, atau tetumbuhan. Jadi tidak ada kata terlambat jika kita mau segera sadar dan mau menuntun saudara-saudara kita untuk kembali ke ajaran kebenaran mulia dan agung para leluhur kita sendiri, yang jauh lebih damai dan jauh lebih nyata, bermanfaat untuk menciptakan manusia yang bijak dan berbudi pekerti luhur, seperti pada zaman kejayaan
nenek moyang bangsa Nusantara dulu. Rahayu sagung dumati sampurayun horas jalagapi maju-ajuah namaste. Matur sembah.